Bisa dilihat Mas Mbak? Udah Pak. Oke. Bisa. Oke, terima kasih Mas Mbak. Gini Mas Mbak, kalau kita nantinya gini, ada satu tanya jawab walaupun sedikit tentang mungkin sekitar pengetahuan ekonomi Mbak Mas yang ada, yang Mas ketahuin, yang belum ketahuin, tolong ada sesi nanti Pak Supri setelah menjelaskan slide-slide ini ya, tentunya ini ya. Jadi saya harapkan Mas Mbak nggak apa-apa kalau kita belajar itu namanya belajar, kita ada salah ada wajar. Di sini tetap kita adanya interaksi, diharapkan itu. Karena gimana pun perlu sekali. Jadi ini hanya mengulang mungkin Mas Mbak kalau yang dulu pernah belajar ini sama aja kok, hanya di perguruan tinggi intinya hanya diperdalam sedikit aja. Ya, kita bicara teori ekonomi. Tentu kalau Mas sudah dulu teori ekonomi, apa sebetulnya kita bicara teori ekonomi? Ini ada ya, tidak lepas dari kata Yunani ya, oikos itu apa, rumah tangga, nomos itu pengaturan. Selanjutnya apa sih kalau kita bicara ini? Ada pertanyaan macam-macam itu dari mana aja. Ini tentang apa sih ilmu ekonomi? Ini ada menurut Prof. Samuelson ini pendapatnya ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dalam konteksnya dapat menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa, serta dapat digunakan baik sekarang maupun di masa datang dengan mendatang kepada berbagai individu masyarakat. Intinya kalau kita bicara ekonomi pasti adanya tentang kegiatan individu dan masyarakat. Untuk dalam apa? Tentu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu berupa apa? Sumber daya. Sumber daya bisa berupa barang. Tentunya dalam mencapai memenuhi kebutuhan manusia tentunya tidak terlepas dari apa yang namanya kebutuhan itu tidak banyak sekali sehingga kebutuhan kita itu enggak terpenuhi semuanya. Karena dari sumber daya kita terbatas, nggak mungkin kalau kita apa kemauan kita enggak, namun ada diseleksi yang mana yang penting ini. Nah, berkembangnya dalam konteksnya sejak kapan ilmu ekonomi berkembang ini ada pemikiran tentunya ini Adam Smith Mas Mbak tahu dimulai dari 1723 sampai 1790 The Wealth of Nation. Nah, sebetulnya pemikiran-pemikiran ini Adam ini memang relatif ada hubungannya dengan sekarang. Nantinya apa sih sebetulnya pemikiran dalam bukunya ini kita. Nah, tahun 76 tadi pemikiran dari awal tahun 1776 Adam Smith itu seorang pemikir ya, ahli dari Inggris, melakukan inquiry into the nature and causes of the wealth of nation. Apa artinya itu? Kira-kira penyelidikan sifat dan penyebab kekayaan bangsa. Jadi ini skopnya agak luas, bangsa, kekayaan hidup. Sebetulnya ada kekayaan bangsa. Kalau kita bicara kekayaan bangsa, berarti semua unsur-unsur yang ada yang dimiliki oleh bangsa kita. Contoh mungkin kalau kita ada di dalam pasal berapa undang-undang itu seluruh kekayaan yang menguasai hajat hidup dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran negara. Tentunya setiap negara dalam tatanan ekonomi, dalam pengolahan lain-lain. Tentunya ini yang menjadi ciri khas masing-masing. Oh, ini pakai ekonomi apa? Pakai sifat ekonomi apa? Tentu itu. Selanjutnya kita bicara tentang apa sebetulnya kalau kita bicara ilmu ekonomi dibagi berapa sih kalau kita bicara? Ya ini kira-kira Mas Mbak ada deskriptif, teori dan terapan. Ada tiga ya kira-kira lah. Sedang teori kita bagi makro dan mikro. Nah, inilah kalau kita bicara ini skop daripada ilmu ekonomi. Tentunya apa sih deskripsi? Tentunya apa sih teori makro, teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro, dan terapan. Kita injak slide berikutnya yaitu tentang pengertian tadi.
Di sini deskriptif, terus tadi ekonomi makro, terus mikro atau terapan. Kita jelaskan sendiri. Deskriptif adalah pada kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Jadi kalau kita memaparkan apa sih kehidupan tentang ekonomi, misalkan daerah X. Oh, daerah X itu tentang terkenal tentang misalkan ubi lembu. Ubi lembu itu cita manis dan sebagainya. Punya daya jual yang lumayan tentang untuk kebutuhan hidup. Karena apa? Ubinya di lain-lain daerah itu enggak semua punya pH tanah atau kecocokan dengan misalkan ubi lembu. Ada mungkin dari Jawa. Lah, selanjutnya kalau kita bicara tadi ekonomi mikro, ini mikro, kalau kita bisa mikro berarti kecil, skupnya paling rumah tangga perusahaan, rumah tangga individu. Nah, kalau kita makro, kita luas secara keseluruhan, bicara pendapatan negara, bicara pengeluaran dan sebagainya, pajak, inflasi dan sebagainya. Jadi secara yang agak besar. Terus kita bicara apa yang ekonomi terapan tadi, menggunakan hasil pemikiran dari teori ekonomi untuk menerangkan kejadian dalam masyarakat. Ini kepemikiran dari teori ekonomi, misalkan Mas bisa Mbak juga, karena gimana pun itu peneliti atau pemikir-pemikir itu berkembang ya, enggak cuma dari siapa Adam Smith dan sebagainya. Ini. Tentunya kalau kita bicara tadi misalkan terapan, contoh bisa juga Mas, Mbak. Jadi kalau saya bahas ekonomi terapan misalkan, contoh kalau kita dulu beranggapan bahwa HP atau handphone itu barang sekunder, bukan barang primer. Tapi Mas bisa mengatakan sekarang bisa jadi barang primer. Kenapa barang primer? Semua intinya semua kalau nggak ada HP, waduh, kayak orang labakan. Memang butuh sekali semua informasi dapat dari situ. Sehingga ini dulu bisa jadi barang sekunder, sekarang mungkin meningkat primer. Betul. Kalau dulu primer itu apa? Makan dan lain-lain. Sekarang inilah kalau kita bicara tadi mengenai hasil. Tentunya begini Mas, Mbak, kalau dalam kita menemukan sesuatu pasti ada penelitian ya, semacam penelitian ya. Dari penelitian itu misalkan dari sekian komunitas atau populasi berapa sih? Nah, kita kasih kuesioner tentang mengenai manfaat HP apa gimana, kuesioner tentang menyatakan bahwa itu HP itu barang mungkin nggak jadi barang sekunder atau pendukung, tapi yang udah primer misalkan. Kenapa? Orang dari misalkan dari mana, dari apapun, kalau nggak bawa rasa kurang. Nah, istilah mungkin bisa Mas, bisa Mbak, bisa kira-kira bisa, oh seperti ini dalam ekonomi terapan. Selanjutnya yaitu slide yang 8, kita bicara hubungan ilmu ekonomi dengan kemakmuran ya. Kalau kita bicara ilmu ekonomi itu kajian yang itu memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran dalam yang dinyatakan hakikat pelajaran ekonomi dengan terbatas pada material saja. Sebetulnya kalau kita bicara ekonomi jelas ya, ekonomi ada hubungan kemakmuran. Apa sih ilmu ekonomi? Ilmu belajarin tentang hubungan tentang manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada apa? Contoh mungkin Mas Mbak, kalau Mas itu punya uang, punya non uang artinya mungkin hasil tani, hasil apa. Tentunya ya ini mau tidak mau digunakan untuk kita memenuhi kebutuhan kehidupan, sehingga kebutuhan hidup akan terjadi kesejahteraan untuk kemakmuran. Nah, tentunya kalau kita bicara tadi udah ya tentang ilmu ekonomi dibagi 3 tadi, deskriptif, teori, sama terapan. Nah, sekarang kita apa sebetulnya dalam kegiatan ekonomi itu? Kita bagi 3 Mas Mbak. Yang pertama produksi,
kedua konsumsi, distribusi. Dari kegiatan produksi ini apa sih sebetulnya kalau pengertian namanya kegiatan produksi pasti menghasilkan atau menambah suatu guna. Ini setiap usaha yang menghasilkan atau menambah guna usaha suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kalau kita bicara tentang kegiatan produksi apa? Oh kita misalkan sepatu, misalkan usaha kue, usaha apa. Nah, tentunya ada kegiatan konsumsi. Nah, itu apa? Menghabiskan ya, mengurangi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Tentunya ini hasil tadi dari kegiatan produksi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Nah, distribusi ini kalau kita bicara distribusi, jadi penyaluran ya Mas Mbak ya, memindahkan barang dan jasa hasil produksi tadi gitu. Kegiatan pertama tadi dari produsen kepada konsumen. Tentunya ini mau tidak mau saling keterkaitan. Kenapa Mas Mbak? Kalau kita bicara terkaitan, satu, apa yang didistribusikan kalau nggak ada kegiatan produksi? Tentunya apa yang kalau kita nggak konsumsi, nggak akan laku. Nah, ini. Jadi semua tadi ada rentetannya, ada ukur apa, ada hubungannya yang sangat. Jadi ada yang menciptakan, ada yang menggunakan, ada yang menyalurkan. Selanjutnya yaitu kalau tadi kegiatan ya Mas Mbak ya, tentang sekarang pelaku ya, pelaku ekonomi ini ada 3 ya, 4 ya, kalau dalam hal ini rumah tangga, perusahaan, pemerintah, luar negeri. Nah, kita apa sih kalau kegiatan ekonomi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri? Rumah tangga misalkan dalam kegiatan suatu rumah tangga ya, kita tahu ada misalkan kalau dalam rumah tangga itu pasti ada bapak atau ayah, ibu dan anak. Tentunya dalam kegiatan rumah tangga pasti punya aktivitas atau tugas masing-masing. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan, contoh mungkin ayah menafkah ibu dengan membagi mengatur rumah tangga dan anak sebagai penikmat konsumsi dari yang dari hasil kerja ayah atau hasil ayah dan ibu. Nah, ini selanjutnya yaitu kita misalkan dalam tadi apa sih peran rumah tangga ini, tadi saya gambarin dikit. Peran rumah tangga yaitu sebagai pemakai barang atau jasa. Salah satu artinya dalam ini sekaligus penyedia faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal ya, TK itu tenaga kerja ya Mas Mbak ya, seperti itu. Jadi selanjutnya kita tadi ada peran rumah tangga, ada pelaku dalam perusahaan. Kita langkah perusahaan ya. Dalam perusahaan tentunya misalkan ini pabrik sepatu ya, mau pabrik apa, ini contoh gambar dalam suatu perusahaan. Dalam perusahaan tentunya ada bagian-bagian. Kalau kita bicara sepatu, ada bagian ban mentah, ada bagian yang kayak kalau kita lihat ini ada di macam-macam bagian yang bagian proses macam-macam ya. Tadi ada yang awal, tengah, sampai endingnya siap dipacking, siap didistribusikan. Tentunya dari rentetan dari awal bahan baku sampai ending itu selesai itu salah satu adalah untuk menghasilkan produk yang bagus dan didistribusikan ke terakhir konsumen. Tentunya ada kaitan semua. Tanpa adanya ini, dalam hal ini nggak bisa. Oh ada yang bagian ini malah merasa penting, enggak. Hal ini semua akan terpenuhi fungsi penting sekali. Saling keterkaitan. Semua dikatakan penting. Tanpa adanya bahan mentah, yang ini nggak bisa ngerjain dan semua. Selanjutnya yaitu peran perusahaan. Tadi ada rumah tangga, perusahaan. Pasti sebetulnya kalau kita bilang tadi ada ya, ada misalkan kita ambil pabrik batu. Nah perannya di sini yaitu
organisasi yang menyatukan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kita sebut ya, jadi misalkan kalau kita pabrik sepatu yang menghasilkan barang, tergantung apa ya, kita contohnya tadi pabrik sepatu. Nah, sebagai penyedia barang atau jasa bagi masyarakat, ini peran dari perusahaan. Selanjutnya tadi ada rumah tangga, perusahaan, ada dalam ini pemerintah. Kita gambar seni pemerintahnya di, misalnya ini di Istana Merdeka ya. Kalau kita Istana Merdeka berarti kepresidenan ya. Berarti RI 1 lah. Nah, apa sebetulnya dalam konteksnya peran pemerintah ini seperti ini Mas Mbak? Mengatur, pelindung, serta sekaligus menyelenggarakan jasa-jasa untuk keperluan masyarakat. Dikatakan pengatur semua regulasi dalam bentuk apapun pemerintah. Contoh sekarang kalau kita bicara COVID, semua yang ngatur pemerintah pusat. Dari PPKM, dari istilah apa pokoknya yang untuk mencegah itu akhirnya diatur. Nah, fungsi dari tadi mengatur dan sebagainya tentunya tidak lain melindungi masyarakat yang karena ada musibah yang luar biasa melanda dunia, termasuk di tempat kita. Nah, tentunya ada semacam menyelenggarakan jasa-jasa untuk keperluan masyarakat ya, banyak ya kalau kita bicara jasa itu ya, mungkin di transportasi, di macam-macam lah artinya. Maaf, bentar masalah. Maaf Mas Mbak. Tentunya kita tadi udah peran pemerintah. Tentunya sekarang ini ada gambaran luar negeri. Luar negeri itu gambarannya bongkar peti-peti, misalkan di emas pelabuhan. Tentunya ini apa sih sebetulnya kalau kita bicara peran ini? Ada semacam mungkin Mas Mbak kenal penanaman modal, pemasok tenaga ahli, ekspor dan impor barang. Lah kita tahu semua negara itu saling besar, saling berbagi dalam tentang peran masing-masing. Contoh kalau kita tahu sehebat pun mungkin Mas belajar di ekonomi, apapun belajar tentang apalah, mau tidak mau orang punya, negara itu punya penanam modal. Contoh kita misalkan di negara kita membangun apa Mas Mbak, kayak pertokoan gede atau gedung-gedung tinggi itu peran luar negeri sangat banyak dan jadi ada tenaga ahli mungkin Mas Mbak di berita ada ini tenaga asing masuk sini dan sebagainya, ada barang kita punya ekspor, ada barang impor, semua ini peran luar negeri. Nantinya saling keterkaitan. Lah tentunya kita tadi udah ya kegiatan tadi apa sih pelaku ya dalam kegiatan ekonomi tadi, pelakunya dari rumah tangga sampai luar negeri ya. Sedikit ini mungkin mengulas tentang prinsip ekonomi. Tentunya Mas Mbak pasti hafal. Tadi intinya prinsip ekonomi itu bertindak secara optimal dengan perubahan sekecil-kecilnya dapat menghasilkan yang lebih banyak ini. Gitu. Nah, ini kalau kita terjemahkan ini suatu cara bertindak untuk mencapai hasil maksimal atau optimal dengan pengorbanan dibandingkan dengan pengorbanan. Artinya gini, dibandingkan dengan pengorbanan kecilnya dapat hasil yang maksimal atau optimal. Contoh kalau kita bicara sekarang ini ya, dengan musim pandemi ini tentunya banyak dampak terhadap dunia manapun, pendidikan dunia. Tapi yang terasa yang sekarang mungkin Mas Mbak ini seni ya, seni itu luar biasa karena nggak boleh manggung, pasti tidak mau. Maaf kalau yang total ini seni mungkin harus beralih profesi, nggak secepat orang membalikkan tangan, pasti perpunyosan dan sebagainya. Ini
ada di dalam berita-berita mungkin Mas Mbak lihat ada seniman dalang dengan viralnya akan menjual alat-alat yang untuk dalang atau wayang atau jalan di tempatnya saya kemarin lihat di TV apa itu, dia secara mau tidak memprotes ya, gimana pun kita juga tahu tapi memang ini musibah dari bukan Indonesia aja ya, seluruh dunia hampir semua. Ya inilah kalau kita bicara tadi tentang kita. Selanjutnya kita bicara Mas Mbak tentang apa sih alasan tentang ekonomi, alasan ya mendorong melakukan apa sih motif ekonomi, alasan mendorong seseorang melakukan kegiatan ini. Tentunya tersebut motif ini adalah yang pertama untuk mencukupi kebutuhan, jelas ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kekuasaan dan berbuat sosial. Kita tahu dalam apa sih alasan untuk kegiatan ini, misalkan dalam satu, dorongan untuk mencukupi kebutuhan. Manusia tidak terus dari kebutuhannya luar biasa, namun tidak mau kita harus mencari pilihan. Mas punya kebutuhan banyak, tapi tergantung sumber dayanya apa. Mungkin saat ini sumber dayanya uang, Pak, gitu ya. Mau tidak mau kita sortir yang mana yang utama. Enggak semua kita akan tercukupi kebutuhan. Nah, tentunya dalam hal kedua untuk mendapatkan keuntungan, ini kita terkaitan dengan usaha ya. Kalau kita Mas Mbak punya usaha apa mungkin yang sekarang lagi banyak booming online karena dimanapun dihadapkan oleh pandemi. Namun dengan berkembangnya hari demi hari, minggu, bulan, dan sampai sekarang PPKM itu udah agak longgar, sehingga dalam kegiatan ekonomi baik di pasar tradisional atau pasar yang ini sampai ini udah mulai lama-lama udah akan menuju yang mudah-mudahan ini 100% ya, artinya dalam mall udah buka harus pakai sertifikat vaksin dan berapa dikunjung lama, dan artinya ini semua adalah rangka mau tidak mau mencari keuntungan, mencari hasil lah. Dari yang kecil, dari usaha yang kecil sampai yang usaha yang besar. Tentunya enggak secepat ya, artinya pelan-pelan, karena gimana pun udah 1,5 tahun lebih ada kita dalam musim ini. Nah tentunya yang ketiga untuk mendapatkan kekuasaan, jelas kalau kita Mas Mbak punya usaha, punya apa, usaha itu diminat oleh banyak atau masyarakat atau publik, itu luar biasa, Mas akan mendapat kekuasaan. Contoh kalau kita bicara ini yang gampang ya, sekarang mungkin kalau kita yang ambil contoh yang gampang, misalkan Aqua itu kan kalau kita pertama kali kan nama itu udah familiar di telinga kita, udah nggak akan, sehingga ini mau tidak mau banyak perusahaan-perusahaan yang meniru dengan nama macam-macam. Namun biasanya awal pertama kali dengan mempertahankan tentunya kebersihan, finish, kualitas, pelayanan, sehingga dia akan menduduki nomor 1 di tingkat produksi air minum mineral ya. Tentunya kita kembalikan pada masyarakat kita. Tentunya kadang-kadang ada masyarakat yang suka yang nasionalisme. Namun tentunya bisa milih, artinya dari sekian produk-produk banyak itu udah merasakan ternyata bagus ini merek Aqua ini. Ada sekarang ada sampai Sweet Prima, ada macam-macam, ada Bening, waduh. Nah tentunya semua ingin mendapat keuntungan ya, semata-mata yang nggak mungkin. Ya kembalikan lagi, pasar ini macam-macam karakter, artinya orang yang membeli itu dari mana,
saya nggak kepingin merek Aqua karena mahal, satu rat isi dus yang Aqua Plus sekian, mending yang Fitnah. Tentunya orang biasa produk bisa di atas, tentunya menjaga semua dalam segi produk. Ya yang mungkin yang sekarang Mas mungkin lihat produk roti itu yang terselang, bukan nggak bagus dari sejenis, dari cara membuatnya semua serba kebersihan. Namun ada produksi yang maaf, mungkin produksi rumah, Mas mungkin bisa lihat kalau ini tata caranya bikin sampai maaf pegawainya sampai dan sebagainya. Ada yang dari kebersihan kurang bagus, ada yang nah ini kalau udah ini kita lemparkan pada konsumen ya, kita masukkan. Terus yang terakhir Mas Mbak, kita bicara dorongan berbuat sosial. Tentunya kalau kita bicara udah misalkan Mas sudah mapan dalam ini, orang itu semakin tinggi, semakin ini ujungnya berbuat sosial. Mas nantinya suatu saat Mas Mbak udah kerja, udah mapan, udah secara finansial, secara kekayaan dan tentunya dia Mas akan berbagi, itu udah otomatis. Pak, ada yang enggaknya ada, namun rata-rata ini karena apa? Secara materi tidak cukup. Ya ingin berbagi tadi kepada siapa? Bisa kepada saudara, mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh mungkin yatim piatu dan sebagainya. Ini. Atau dipingin tadi bersosial, misalkan banyak yatim piatu, panti sosial dan sebagainya. Ini mau tidak mau ya Mas, kalau kita pasti kita amatin seperti itu. Namun nanti kita bisa dalam forum ini bukan video konferensi, kita bisa kita berbagi, bisa tanya, saling interaksi. Nah, gitu. Boleh mengajukan pertanyaan nantinya. Terakhir terima kasih semuanya, kita kemas kita ini mudah-mudahan nantinya Mas ada gambaran tentang apa sih kalau kita bicara ekonomi pengembangan dari slide 1 sampai slide 21 ya. 22 itu terima kasih ya. Tentunya mudah-mudahan ini memberi gambaran sedikit ulasan tentang apa sih kalau kita bicara pengantar ekonomi itu apa sih ya. Tentunya ekonomi mau tidak mau kegiatan manusia dalam rangka mencapai kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan mendapatkan hasil yang maksimal guna mencapai kesejahteraan atau kemakmuran, gitu kira-kira ya. Artinya bisa diterjemahkan, tapi saya percaya Mas definisi apapun pasti bisa. Oh orang ya kegiatan ekonomi tentang pasti usaha itu mencapai kebutuhan apa? Kesejahteraan, kemakmuran. Contoh Mas nantinya sekarang mungkin masih belum banyak kerja karena kelas A nih, kelas artinya memang jarang ya yang kalau saya lihat, tapi ada di sebagian mungkin ada yang kepingin usaha, ada. Saya juga waktu di ngajar di tempat lain ada. Tapi bersyukur Mas, saya minggu mudah-mudahan Mas Mbak semangat dalam menempuh kuliah di tempat kita ini. Kuliah kita itu luar biasa. Visi misinya ya, memberikan pendidikan bagi kaum marginal atau kaum menengah ke bawah dengan biaya terjangkau. Artinya Mas Mbak, saya pesan cuma jangan semangat dalam bentuk apa yang Mas Mbak setkan. Jadi saya presentasi ini, setelah ini saya cuma memberi motivasi Mas Mbak agar dalam menghadapi cita-cita tentunya nggak selurus apa yang kita bayangkan. Pasti ada lika-likunya, ada sifat lika-likunya. Mas Mbak harus bertahan, harus kita bisa sampai ke ini. Kenapa Pak Supri bisa itu? Pak Supri juga udah kuliah, udah kerja Mas Mbak. Jadi kuliahnya itu kurang lebih tahun 94 S1, kelar 98, S2 2010. Nah, artinya dari tadi kerja 88 lama kan Mas, dari 94 kan lama. Tapi ada, saya merumuskan dalam kehidupan saya selama masih orang itu sukses itu ada dua. Apa itu? Yang pertama N dan yang kedua K.
N itu apa? Niat. Dan kedua itu kesempatan. Mas Mbak punya niat kuat, insya Allah Allah atau Tuhan Yang Maha Esa akan mengabulkan doa Mas. Amin. Ini yang ini Pak Sobri cuma ngambil kesimpulan dari kehidupan aja. Jadi setelah kenapa kalau ngambil kehidupan dari orang lain susah